si bocil alias anak haram konstitusi alias keponakan paman alias belimbing sayur, dan yang paling mutakhir Samsul alias asam sulfat semakin hari semakin populer, dan ini mempengaruhi elektabilitas dari pasangan Capres-Cawapres 02. Si Samsul di luar dugaan dan di atas angin. Ya, luar biasa debat Cawapres tadi. Ya, saya sudah menduga bahwa yang akan jadi bintangnya itu adalah Gibran. Si Samsul, si asam sulfat. Ya, ini saya sudah memprediksi bahwa selama ini Gibran yang dianggap remeh, dianggap tak bisa apa-apa, plonga-plongo, hanya jadi pelengkap. Ternyata penampilannya wow, luar biasa, dan menurut saya sangat menguasai persoalan ya. Jadi tadi yang dibahas temanya tentang ekonomi ya, ekonomi kerakyatan, terus juga ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, kemudian juga soal infrastruktur dan tata kota. Sudah ya. kuduga ya, saya sudah menduganya. Gibran akan sanggup menanganinya, sanggup menjawabnya. Mengapa? Karena memang latar belakangnya dia adalah orang yang bekerja ya. Dia memang melakukan itu semua. Jadi dia melakukan itu semua apa yang seharusnya seseorang membangun sesuatu itu langkah-langkahnya runut. Itu dia punya konsep seperti itu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi ada 3 buah video masih terkait dengan Gibran Raka Buming Raka. Saya yakin bahwa sahabat sekalian sudah menonton acara debat dan juga sudah menonton berbagai macam video-video reaksi dari kegiatan debat Cawapres baru-baru ini. Namun di sini saya akan mereaksi kurang lebih ada 3 buah video yang mau mengingatkan kembali kepada kita sekalian tentang bagaimana seorang Gibran yang diremehkan, yang disepelekan, yang tidak dianggap sama sekali dalam perdebatan itu. Ada yang mengatakan dia sebagai asam sulfat, belimbing sayur, plonga-plongo, dan lain-lain. Namun hasil berkata lain dan di luar dugaan banyak pihak. Para pendukung Prabowo Gibran boleh bertepuk tangan, bersorak riang gembira, karena jagoannya tampil luar biasa kala itu. Tetapi sebagian orang yang merupakan para pendukung paslon 01 maupun 03 justru mau mencari-cari kesalahan kekurangan yang dilakukan oleh Gibran selama debat. Ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya bukti bahwa Gibran itu tampil luar biasa saat debat. Sehingga ada pihak yang harus mencari-cari kesalahannya. Jika Gibran itu punya kesalahan, tidak perlu dicari-cari. Tetapi kalau sudah diupayakan sampai dengan mencari-cari celah atau mencari-cari kesalahan Gibran, berarti kesimpulannya, Gibran punya penampilan luar biasa. Sehingga untuk menemukan kesalahan pun mesti dicari-cari. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana 3 video reaksi dari 3 orang netizen ini, yang menurut sudut pandang mereka tentang Gibran yang diremehkan tersebut. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, dengan besar hati dan juga harapan kepada para sahabat kalian untuk bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang nanti kami upload pada channel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan juga dengan menekan tombol subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk bisa eksis dari waktu ke waktu. Dan perlu diketahui bahwa subscribe itu gratis. Mari kita saksikan video selengkapnya. Si bocil alias anak haram konstitusi alias keponakan paman alias belimbing sayur, dan yang paling mutakhir Samsul alias asam sulfat semakin hari semakin populer,
dan ini mempengaruhi elektabilitas dari pasangan Capres-Cawapres 02. Hasil surveinya meroket. Kenapa sih belimbing sayur ini makin hari makin populer? Siapa yang membuat si asam sulfat ini makin populer? Lah kok nanya? Ya kalian-kalian ini yang setiap hari membuli, menghina, mencaci maki, menulis bahwa si belimbing sayur ini pelongak-pelongo, bodoh, tidak berilmu, takut debat dan lain-lain. Ya terima kasih. Akhirnya Mas belimbing sayur ini semakin populer dan Pilpres membutuhkan popularitas. Jadi ya ini menjadi sebuah advertorial gratis ya, advertising gratis, iklan gratis. Tapi dibalik semua hinaan-hinaan yang menurut saya sudah melampaui batas ini, ada yang perlu kalian tahu tentang riwayat kenapa si belimbing sayur ini akhirnya bisa menjadi cawapres. Jauh sebelum Gibran itu bergabung dengan Pak Prabowo, ada partai lain yang juga menginginkan dia. Karena ingat, Jokowi efek itu luar biasa. Ya, harus diakui. Jadi dengan membawa Gibran si belimbing sayur ini, harapannya siapapun capres yang diusung akan semakin kuat. Karena ada Jokowi efek di situ. Jadi isu tentang konstitusi yang ditabrak, adanya konspirasi rekayasa, itu tidak bisa hanya dilempar pada presiden. Ada pihak lain yang punya kepentingan untuk itu. Makanya waktu Pak Prabowo ditanya soal kasus MK ini di debat capres kemarin, Pak Prabowo cuma ngomong, tahulah siapa yang intervensi. Jadi begini riwayatnya. Ada pihak yang menginginkan Gibran ini ya, dan memikirkan bagaimana caranya supaya undang-undang bisa ya kemudian diatasi. Maka MK memutuskan peraturan baru yang kemudian menjadi kontroversi. Tapi tudingannya adalah ini intervensi dari Jokowi. Loh, MK itu kan yang memutuskan bukan cuma ketua, ada anggotanya. Tapi kemudian yang disidang secara kode etik adalah ketuanya. Memang ketua bertanggung jawab dan sudah dicopot dari posisi itu. Tapi keputusan MK itu tidak hanya diambil satu orang, bukan cuma ketua, ada anggotanya juga. Dan cobalah digali lebih dalam lagi, siapa yang sebenarnya punya andil untuk mengintervensi undang-undang di Mahkamah Agung ini untuk meloloskan Gibran. Ya jelas pihak yang pertama menginginkan Gibran, cuma mereka marah besar ketika aturannya sudah diatur sedemikian rupa Gibran bisa lolos menjadi cawapres. Loh kok dia bergabungnya sama Pak Prabowo? Ya jelas marah. Karena itulah kemudian Gibran harus dijegal, diserang habis-habisan supaya gagal maju sebagai cawapres. Loh gitu. Pihak ini marah besar. Gitu loh. Karena pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan Gibran. Analoginya seperti anak kecil ngajak main temannya terus nggak mau. Main sama aku yuk gitu. Tapi si anak yang diajak main nggak mau, dia malah main sama orang lain. Yuk marah, ngambek lah anak itu. Kesel, dendam gitu. Oh, nggak mau main sama aku, ya udah, aku jelek-jelekin aja. Gitu. Akhirnya menyebarkan banyak berita, jangan main sama dia nggak asik, dia jahat dan lain sebagainya. Begitu. Jadi Gibran yang dulunya diinginkan begitu nggak didapat, kemudian diserang habis-habisan. Ya, jadi kalau soal isu MK diungkit-ungkit lagi, betul kata Pak Prabowo di debat capres kemarin. Tahulah siapa yang intervensi. Terus kemudian buat buzzer-buzzer yang mohon maaf kurang referensi langsung menunjuknya, oh iya bapaknya, oh iya presiden, oh iya pamannya dan lain-lain. Ya cuma segitu-gitu aja referensi yang mereka punya. Dan mereka merasa seolah-olah mereka sedang membela konstitusi, mereka sedang membela demokrasi. Halah, lebay.
Apaan sih demokrasi kita baik-baik aja kok. Ini cuma persoalan ada yang marah besar karena apa yang diinginkan tidak didapat. Terus kemudian beredar isu yang macam-macam ini. Ini sudah kerusuhan. Ini sudah keonaran gitu loh. Pengen sesuatu nggak dapat, ngambek ngamuk sudah. Ribut. Langsung bikin rusuh aja intinya. Makanya pola buzzer di medsos itu kelihatan. Ngamuan, agresif, ofensif, psikotik gitu. Ya karena itu merepresentasikan orang yang ngambek, orang yang marah. Jadi mungkin instruksinya serang gitu. Habis serang lagi, habis bahan serang yang lain, Serang sampai terus. keluarga, sampai hal-hal yang sepele diserang, sampai masalah mantan pacarnya Kaisang segala macam dibawa-bawa. Gak bermutu ya. Dan cara-cara seperti ini sudah bisa ditebak akhirnya. Tidak pernah ada kemenangan yang dicapai dengan cara-cara yang tidak baik, tidak etik, dan tidak fair. Itu. Sekarang Gibran dibilang plonga-plongo. Ya bapaknya dulu juga dibilang plonga-plongo. Dibilang mukanya deso, plonga-plongo. Tapi kita lihat di atas Hasilnya. 80% masyarakat Indonesia percaya dan mengakui pada kinerja dan prestasi Pak Jokowi loh. Bayangkan orang yang dulu dibilang plonga-plongo muka deso itu. Jadi kalau sekarang kalian memperlakukan hal yang sama kepada Gibran Rakabuming, ya nggak apa-apa. Kita makin tahu akhirnya akan seperti apa. Semoga bermanfaat. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan atau mendengarkan bersama video dari salah seorang netizen yang mencoba mengungkapkan beberapa hal terkait dengan Gibran yang sering dikatakan Samsul atau Asam Sulfat, anak paman Usman, dan lain sebagainya. Dan hal ini ia gambarkan ketika Gibran sebelum menjadi cawapres hingga menjadi cawapres saat ini. Bahwa ternyata di balik itu semua ada pihak yang merasa tersakiti diakibatkan karena Gibran lebih memilih bergabung dengan orang lain. Karena seperti dalam video tadi diungkap bahwa perjuangan untuk bisa Gibran itu lolos menjadi cawapres itu melibatkan beberapa pihak. Namun sayangnya ketika diputuskan menjadi cawapres, malah beliau lebih memilih untuk bergabung dengan pasangan atau dengan partai dari partai lain ya, yang bukan dari partainya sendiri. Dan inilah yang merupakan kekesalan, kekecewaan besar yang terjadi hingga akhir-akhir ini kita lihat memang suasananya sudah kurang kondusif dalam arti bahwa saling serang dan lain sebagainya. Tetapi kita juga perlu memahami dan mengetahui pula bahwa semakin seringnya Jokowi dan keluarganya diserang, justru pasangan atau paket tertentu atau partai tertentu justru mengalami kemerosotan dalam hal elektabilitas. Seperti kita perhatikan, semakin seringnya Jokowi dan juga keluarganya diserang, malah elektabilitas Ganjar Mahfud makin nyungsep. Nah sekarang terakhir dengan adanya survei, malah partai Gerindra sudah menyalip partai PDIP. Secara elektabilitas, partai Gerindra sudah nyalip partai PDIP. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah munculnya simpati warga, simpati masyarakat bagi pihak atau orang yang merasa terzolimi. Dan dalam hal ini adalah keluarga Jokowi sepertinya terzolimi sehingga menimbulkan rasa simpati dari berbagai pihak. Karena memang tren yang dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia ini, itu memang sesungguhnya lebih mengedepankan soal perasaan ketimbang logika. Jika perasaannya disentuh, maka ia akan cepat bersimpati. Tetapi ketika Anda menggoreskan perasaannya, melukai perasaannya, maka yang muncul adalah antipati. Dan hal itu terbukti ketika seorang Jokowi diserang dan keluarganya pun juga diserang. Simpati begitu tinggi terhadap mereka, dan kepada pihak penyerang malah mendapatkan hal apa yang namanya antipati. Nah itu terbukti. Sehingga dengan demikian kita juga ikut memperhatikan akhir-akhir ini mungkin dari kubu lain sudah mengurangi tensi menyerang terhadap Jokowi dan juga keluarganya.
Dan hal itu mungkin juga bagian dari strategi agar elektabilitas jangan sampai terus-terusan anjlok. Dan bahkan ada paslon tertentu yang tidak mempercayai hasil survei. Yang mereka percayai mungkin hanya survei dari Litbang Kompas. Tetapi apa boleh buat, hasil yang ditampilkan oleh survei dari Litbang Kompas pun justru menempatkan Prabowo Gibran pada urutan pertama. Dan hal ini lagi-lagi kubu dari pasangan tertentu tidak menerima hasil tersebut. Tetapi itulah realita atau kenyataan terjadi. Sekarang mungkin 5, 6, atau 7 dan bahkan lebih lembaga survei yang menempatkan Prabowo Gibran pada urutan pertama soal elektabilitas dalam hasil survei tersebut. Baik, saudara sekalian, mari kita lanjutkan ke video berikutnya. Si Samsul di luar dugaan dan di atas angin. Ya, luar biasa debat cawapres tadi. Ya, saya sudah menduga bahwa yang akan jadi bintangnya itu adalah Gibran. Si Samsul, si Asam Sulfat. Ya, ini saya sudah memprediksi bahwa selama ini Gibran yang dianggap remeh, dianggap tak bisa apa-apa, plonga-plongo, hanya jadi pelengkap. Ternyata penampilannya wow, luar biasa dan menurut saya sangat menguasai persoalan ya. Jadi tadi yang dibahas temanya tentang ekonomi ya, ekonomi kerakyatan, terus juga ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, kemudian juga soal infrastruktur dan tata kota ya. Ya ini memang saya yakin Mas Gibran bekal pengalaman menjadi wali kota Solo itu sangat berharga. Karena bagaimana menjadi seorang wali kota Solo tentu ketika dulu mencalonkan kan juga punya program-program. Tapi dengan pengalaman yang menurut saya berhasil selama 2 tahun menjadi wali kota Solo, itu saya kira menjadi bekal yang luar biasa buat Gibran untuk menghadapi debat dengan tema ekonomi begitu. Dan ya ternyata benar saja Mas Gibran luar biasa tampil hari ini. Bahkan Pak Mahfud yang dianggap biasa berdebat menurut saya malah justru di bawah ekspektasi, termasuk Caimin ya. Kalau Caimin benar-benar kurang maksimal tampilannya hari ini, banyak belibet, bahkan kayak ini ya, mulutnya sedikit kering ya, sehingga omongannya itu nggak clear ya, artikulasinya kurang menurut saya. Kurang jelas. Nah, kayaknya Caimin sedikit grogi juga saya melihatnya ya. Nah, jadi saya melihat bintangnya adalah Mas Gibran. Jadi penampilannya kalem, tenang begitu ya. Kemudian vokalnya jelas saja, temponya dimainkan ya. Kadang bicara cepat, tapi memang Mas Gibran kayak Pak Jokowi ya, cenderung pelan. Jadi betul-betul hati-hati untuk artikulasi. Jelas gitu omongannya, hurufnya yang diucapkan, kata-katanya. Jadi menurut saya keren sih Mas Gibran ya, dari sisi kemampuan skill komunikasi atau public speakingnya begitu. Dan saya melihat isinya daging semua ya yang disampaikan. Jadi terstruktur, ya nggak tahu ya, mungkin hasil penghafal ya, nggak tahu ya, namanya debat. Saya yakin capres atau cawapres lain pun juga saya yakin sudah latihan, simulasi, menghafal, bicara data, bicara program-program, tentu saya yakin harus dihafal. Tapi juga bukan hanya dihafal, tapi dipahami. Dan saya melihat Mas Gibran sangat memahami, bukan sekedar hafalan. Kalau hafalan ketika satu arah, oke, bisa. Tapi ketika ada tanya jawab dan langsung spontanitas, refleks, nah itu terlihat mana yang betul-betul menguasai topik, mana yang sekedar hanya menghafal. Nah, saya melihat Mas Gibran itu bukan hanya menghafal, tapi paham, bahkan sudah tahu bagaimana nanti mengeksekusinya ketika sudah benar-benar menjabat menjadi cawapres. Ya, artinya Pak Prabowo jadi presidennya. Nah, ini menurut saya sudah langkah luar biasa yang dianggap Mas Gibran sebelah mata sebagai anak muda. Bahkan dibanding-bandingkan dengan anak muda lainnya begitu, kadang dibandingkan dengan anaknya Ganjar, Alam, wah jauh itu Mas Gibran. Cuma dia menangnya anak presiden, jadi ya orang jadi simpatik, empati begitu. Padahal kemampuannya nggak ada begitu. Nah ini terbukti sekarang membalik keadaan. Dan kerennya ketika Mas Gibran menyampaikan opening pada waktu menyampaikan visi misi ya, itu begitu runtut, terstruktur, terukur dan realistis begitu.
Dan juga pada waktu di closingnya. Nah, ini closing menurut saya luar biasa keren. Jadi kalau yang lain itu benar-benar menyampaikan apa ya, pengulangan visi misi, program-program, janji-janji begitu. Kalau cawapres lain ya, kayak Pak Mahfud, kemudian kayak Gus Muhaimin. Tapi Mas Gibran menggunakan justru apa, tampilannya lebih tenang, rileks, dengan senyum, bahkan memberikan apresiasi, menyalami Prof Mahfud, menyalami Gus Muhaimin gitu, terus baru tampil ke depan gitu. Wah, closing yang luar biasa, termasuk mengajak anak muda, yuk menatap masa depan untuk Indonesia emas. Nah, itu closing yang luar biasa menurut saya. Bukan lagi tentang program, bukan lagi tentang janji yang muluk-muluk begitu, tetapi closing yang menyejukkan, mendamaikan, dan mengapresiasi lawan politik atau lawan debatnya. Itu menurut saya bagus sekali. Termasuk juga ketika Pak Prabowo ya konferensi pers, itu juga awalnya keren tuh. Pak Prabowo bukan langsung membangga-banggakan Mas Gibran, tidak, ya itu dilakukan. Tapi awalnya Pak Prabowo justru juga mengapresiasi semua cawapres. Wah, semua cawapres tampil baik, luar biasa, dan punya apa ya, visi yang sama untuk membangun Indonesia. Keren. Beda kalau yang diwawancarai itu kayak Pak Ganjar, terus Pak Anies gitu. Yang pasti dengan hasil debat cawapres, Mas Gibran mendapatkan sentimen positif yang paling tinggi menurut saya. Dan saya yakin juga akan menaikkan elektabilitas. Dan ini tentu saja membungkam orang-orang yang selama ini menganggap Mas Gibran sebelah mata. Ya mungkin mereka akan ngeles lagi. Ya itu mungkin KPU sudah disetting dengan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat Gibran kuasai, atau mungkin pertanyaan sudah dibocorkan ke Mas Gibran. Ya nanti silakan, banyak nanti narasi-narasi begitu yang menyudutkan Mas Gibran lagi. Tapi saya yakin ya tidaklah, KPU pasti profesional dan pasti akan bocor, terendus media kalau memang KPU curang, misalkan tadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Mas Gibran kuasai, atau dibocorkan dulu ke Mas Gibran pertanyaan dari para panelis ya. Nah ini apa ya, nanti akan banyak. Tapi sudah terbukti tadi ketika tanya jawab spontanitas, ya kan Mas Gibran nggak tahu apa yang ditanyakan Caimin, apa yang ditanyakan Prof Mahfud, dan terbukti Mas Gibran sangat menguasai, sangat bisa menjawab substansi persoalan yang ditanyakan. Oke, itu saja opini pribadi saya, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu menuju 14 Februari 2024. Dan yang pasti saya optimis sih, Mas Gibran elektabilitasnya akan naik ya. Sementara mungkin pasangan Ganjar Mahfud boleh jadi statis atau mungkin menurun. Ya kalau Caimin dan pasangannya Anies ya statis lah, karena mereka punya masa yang solid. Tapi ya hanya begitu-begitu aja angkanya. Ya oke, ini hanya opini pribadi dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama statement atau pernyataan dari netizen barusan. Bagaimana ia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa yang terjadi ketika seorang Gibran yang dipandang sebelah mata, yang dianggap remeh, yang sudah diprediksi bakal dibantai habis oleh kedua tokoh besar cawapres lainnya, yakni Prof Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Namun seperti yang dikatakan tadi, justru tema yang diberikan ini merupakan tema boleh dikatakan makan minumnya Mas Gibran ya, yaitu ekonomi dan lain-lain. Dan di sini ia mengungkapkan bahwa memang penampilan Mas Gibran itu sangat menguasai panggung, dengan artikulasi, tempo, suara atau volume diatur, ditata dengan bagus sehingga tidak terkesan grogi, atau juga mungkin ada ya missing beberapa kalimat atau kata yang mungkin kurang pas. Tetapi sepertinya kalau kita dengar atau putar ulang, itu sangat-sangat komplit apa yang disampaikan. Lalu yang luar biasa dari Mas Gibran seperti yang disampaikan tadi adalah beliau tidak pernah menggunakan contekan. Padahal dua capres lainnya menggunakan contekan. Dan akhir-akhir ini baru beliau mengatakan di berbagai jumpa pers dia sampaikan bahwa dia juga baru tahu kalau cawapres itu boleh bawa contekan. Karena memang apa yang ditampilkan itu adalah refleks. Tidak ada contekan, tidak pernah berdiri dan bersandar di
podium, tetapi dia benar-benar menguasai panggung, ya, bergerak bebas ke sana kemari dan berbicara, menyampaikan statement gagasannya dengan luar biasa. Lalu ada pihak yang mengatakan bahwa Gibran itu terkesan menghafal. Ya, kalau menghafal seperti tadi dijelaskan, kalau menghafal berarti kita hanya bisa menguasai sesuatu yang benar-benar kita sudah pelajari. Tetapi kalau hal-hal itu muncul dari pertanyaan lawan, itu kan kita tidak tahu pertanyaannya nanti datangnya seperti apa pertanyaan itu. Tetapi justru setiap pertanyaan dari dua cawapres lainnya, malah Gibran memberikan jawaban dengan luar biasa. Itu kalau kita katakan hafal, itu sangat tidak mungkin. Karena pertanyaan itu muncul dari cawapres, bukan muncul dari panitia. Kalau muncul dari panitia, disinyalir ada yang menduga. Jangan sampai pertanyaan sudah bocor ke Mas Gibran sehingga dia harus siapkan diri dengan baik. Tetapi justru pertanyaan dari para kandidat. Sehingga pertanyaan itu juga pasti sifatnya juga rahasia dan bisa jadi itu refleks. Dan jawaban juga butuh refleks dan kesiapan. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Mas Gibran. Bahwa ia tidak terpaku dengan tema itu, tetapi perkembangan, ya, ekonomi makro segala macam ia kuasai. Sehingga baik pertanyaan lawan maupun visi misinya, apa yang dia tampilkan itu benar-benar bukan merupakan sebuah hafalan, tetapi benar-benar dipahami. Dan hal itu memang sudah dilakukan oleh Mas Gibran dengan sangat-sangat luar biasa. Lalu yang berikut adalah tanya jawabnya ya refleks, butuh pemahaman. Kalau tidak ada pemahaman juga tidak mungkin dijawab dengan bagus. Kemudian yang berikut, ada juga yang mencurigai bahwa jangan sampai Mas Gibran itu mendapat bisikan melalui earphone atau apapun bentuknya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, statement yang disampaikan oleh Mas Gibran itu tidak pernah terbata-bata. Itu berjalan mengalir dengan luar biasa bagusnya. Kalau kita mendengar bisikan dari orang, tentu ada butuh jeda dulu untuk mendengarkan, kemudian kita ungkapkan. Nah, itu beda. Contoh kalau kita mau menyampaikan sesuatu sambil mendengar orang, mungkin mereka sampaikan satu kalimat, ada jedanya dulu, baru kita bisa menyampaikan lagi lanjutan apa yang dibisiki. Tetapi nyatanya Mas Gibran tampil berbicara sangat lancar dan luar biasa. Jadi kalau memang ada yang berpikiran bahwa ada bisikan, itu hanya orang-orang yang sakit hati dan tidak puas menerima kenyataan. Lalu yang berikut, statement yang disampaikan Mas Gibran itu sudah sangat mencuri perhatian publik. Yang pertama, dalam kalimat pembuka visi misi dan lain sebagainya, terakhir ia tutup dengan mengucapkan selamat hari ibu. Mungkin selamat hari ibu bagi kebanyakan orang hal biasa, tetapi momen-momen seperti ini Mas Gibran sangat paham betul. Dan disitulah ia mendapatkan simpati dari masyarakat, lebih-lebih ibu-ibu. Karena ibu-ibu akan merasa bahwa ternyata ada calon pemimpin yang mengingat tentang hari kami hari ini, yaitu hari ibu. Sedangkan dua cawapres lainnya tidak melakukan itu. Dan yang terakhir dalam closing statementnya, yang luar biasa seperti yang digambarkan dan juga yang kita saksikan, bagaimana Mas Gibran menyalami dua kompetitornya, kemudian mengajak anak muda untuk maju bangkit meraih mimpi, dan yang terakhir dia tutup dengan apa? Di 2 detik terakhir, yaitu ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Hal ini mungkin sepele, tetapi sangat menggigit dan sangat kuat pesannya. Kenapa? Karena di situasi saat ini, negara kita saat ini, ya mungkin kaum minoritas merasa tidak diperhatikan, tetapi Mas Gibran justru tampilan menyampaikan selamat Natal itu. Dan hal ini memberikan satu harapan besar bagi kaum minoritas bahwa calon pemimpin seperti ini yang kami perlu perjuangkan. Kenapa? Karena sudah pasti kami kaum minoritas tidak diabaikan. Dan terbukti selama menjabat sebagai wali kota Solo, Solo menjadi salah satu kota dengan tingkat toleransinya tinggi di Indonesia. Dan justru beberapa kali ada gereja yang disegel, Pak atau Mas Gibran terjun langsung untuk membuka segel tersebut. Dan inilah calon pemimpin yang sesungguhnya, karena ia benar-benar menjalankan perintah atau amanat dari undang-undang bahwa Indonesia memiliki beberapa agama, bukan satu agama, sehingga harus memberikan kebebasan untuk melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan sesuai dengan undang-undang. Dan hal tersebut benar-benar dijalankan oleh Mas Gibran. Sehingga sampai detik ini ada yang masih mempersoalkan, beliau mungkin sudah hafal, menggunakan banyak mic, ada pembisik, dan bahkan ada yang sudah saling lapor di polisi dan lain sebagainya, hanya karena beliau tampil sangat apik dan luar biasa. Dan tampilan Mas Gibran ini mengingatkan kita akan penampilan Pak Jokowi waktu awal beliau maju menjadi capres, baik di periode pertama maupun periode kedua.
Orang sering hujat sana sini, tidak anggap, disebut plonga-plongo segala macam. Ia hanya dengan diam dan menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil kerja yang berbicara, bukan kata kalimat, sebagai bentuk untuk pembelaan diri. Halo, saya akan membahas debat malam ini, cawapres. Ya, sudah kuduga, ya, saya sudah menduganya. Gibran akan sanggup menanganinya, sanggup menjawabnya. Mengapa? Karena memang latar belakangnya dia adalah orang yang bekerja, ya. Dia memang melakukan itu semua. Jadi dia melakukan itu semua apa yang seharusnya seseorang membangun sesuatu itu langkah-langkahnya runut. Itu dia punya konsep seperti itu untuk membangun. Nah, sebetulnya ya, apa yang diputuskan Gibran pada dirinya sendiri ketika menolak melanjutkan usaha bapaknya, itu karena dia punya konsep, sudah punya konsep bahwa apa yang dia akan melakukan apa untuk dirinya sendiri, dia akan melakukan menjadi apa langkah kedepannya, kan seperti itu. Karena apa? Dia merasa punya modal dan dia memang, kalau dikatakan bahwa dia belajar dari Jokowi, tidak. Dia punya jalur, dia punya cara untuk menempuhnya. Jadi seperti itu. Dia punya semuanya itu. Dia mampu. Dia mampu seperti itu. Makanya ketika dia memilih usaha adalah cili pari atau usaha kuliner, itu karena apa? Dia tahu bahwa manusia membutuhkan makan sehari-hari. Itu adalah kebutuhan sehari-hari oleh manusia untuk hidup. Maka kalau dia membuka usaha seperti itu, maka ini akan mengalir dan akan membesar seperti itu. Itu sudah dia memang punya pemikiran yang seperti itu dan dia merasa punya kemampuan. Nah, ketika dia harus dihadapi, yaitu mengatakannya di dalam suatu wawancara dengan Mata Najwa, ini kilas balik. Dia mengatakan bahwa seorang pengusaha bisa menjadi politikus, tetapi seorang politikus belum tentu bisa menjadi pengusaha. Betul sekali, karena di dalam seorang terjun di dalam bisnis atau menjadi pengusaha, bukan sekedar dia mampu berteori, tetapi mampu melangkah dan mengambil kebijakan. Ini yang dilakukan Gibran di saat muda. Dia sudah berani untuk melangkah dan mengambil kebijakan dalam menempuh tujuannya. Nah, ini yang tidak dimiliki. Maka saya mengatakan sejak awal Gibran bukanlah kaleng-kaleng. Ya, kalau ada yang mengatakan ingusan, dia sudah punya landasan teorinya itu adalah dari kuliahnya, kemudian landasan prakteknya ada realnya. Dia memilih menjadi wali kota. Ya, setelah dia mampu punya modal dalam hal apa? Dalam menerapkan ilmunya, yaitu di dalam usahanya, dan memang dia bisa mengendalikan, ya, dia bisa mengendalikan kemana arah usahanya itu, dan bukan kecil tetapi malah membesar. Nah, kemudian dia berani mengambil keputusan untuk melepas semuanya itu dan menjadi wali kota. Ini ya, jadi menurut saya dia tidak sekedar seorang anak muda, dan ini banyak seperti ini, banyak ya, anak-anak muda seperti ini banyak. Sehingga kenapa ketika MK membuat pasal seperti itu yang dihujat oleh banyak orang, menurut saya salah besar. Anak-anak muda seperti Gibran itu banyak di hari ini, dan bukan karena peluang dia seorang anak presiden, tidak, tetapi memang kesempatan itu belum ada, ya, kesempatan itu belum ada. Dan saya yakin dan percaya anak-anak muda seperti Gibran ini nanti cepat atau lambat dia akan menguasai semua medan yang ada di negara ini.
penguasaan teorinya, penguasaan prakteknya, penguasaan teknologinya. Karena teknologi sekarang ini banyak, kalau kita melihat di dalam pasar ya, di dalam pasar ini semuanya ternyata sudah lihai dalam berbisnis secara online ya. Ini semuanya sudah pandai, dan ini tidak bisa dicerna atau ditanggapi, dilihat oleh orang-orang yang tua, sudah tidak zamannya ya. Kita yang tua-tua ini tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang seperti ini. Andai kata kita menundanya, maka kita akan kalah ya, kita sendiri akan kalah. Sementara saya yakin dan percaya pemuda Indonesia itu sanggup untuk melakukan langkah-langkah terobosan secara digital, sangat sanggup. Jadi apa yang saya lihat dalam debat itu adalah gambaran yang sebenarnya yang terjadi. Jadi pasal MK yang boleh di bawah umur tetapi memiliki pengalaman sebagai sudah memimpin, ini memang keharusan syarat itu. Karena apa? Karena dengan dia sudah dapat memimpin, dia sudah pernah memimpin, dia tahu langkah-langkah apa yang harus diambilnya, tahapan-tahapan apa yang harus diambilnya, dan tahapan-tahapan apa yang harus dikerjakan dan yang menjadi kewajibannya. Jadi ini tujuannya hanya itu saja ya. Tapi beda kalau misalkan dia usia 40 tahun ke atas tetapi hanya duduk nongkrong saja ya, nongkrong, kemudian karena usianya yang membuat dia jalan mulus ya, tetapi tidak ada hal yang dilakukannya ya. Misalkan dia memimpin sesuatu, ini beda. Memimpin, mengambil keputusan untuk khalayak ramai, jadi bukan hanya memimpin satu orang atau satu kompi, tidak. Ini banyak lapisan masyarakat, aneka ragam latar belakang, aneka ragam kemampuan yang ini harus bisa diatasi sebagai seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Sangat terlihat bahwa Gibran tidak textbook, tidak berjalan karena komando, tetapi memang nalurinya dia itu betul-betul menjalankan itu semua, sehingga mudah sekali menjawab pertanyaan yang diberikan padanya, dan juga termasuk pertanyaan yang diberikan oleh lawannya. Dia karena mengalaminya, melakukannya dan memutuskannya. Ini ya. Jadi bagi yang lainnya kita sudah harus menyadari bahwa retorika itu ya untuk untuk membangun negara itu tidak cukup dengan bagusnya sebuah kata-kata ya, tetapi kata-kata itu adalah cerminan atau hasil dari sebuah kerja yang bukan hanya sekedar gagasan, narasi, karya. Enggak, yang penting itu karya. Karya itu berarti kalau dia sudah membuat karyanya yang bagaimana? Artinya apa? Berarti dia punya gagasan dan narasi. Narasinya tidak perlu diucapkan ya, narasinya tidak perlu diucapkan, cukup dia membuktikannya dalam bentuk karya. Inilah anak-anak yang sekarang kita butuhkan. Orang-orang seperti inilah yang saya kira yang akan dibutuhkan di kemudian hari. Bukan orang-orang yang pandai bicara. Artinya apa? Rakyat sudah muak dengan pembual ya. Berkali-kali hanya ngomong saja ya, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Kan seperti itu. Dari mulai dulu Indonesia merdeka, itu adalah ngomong saja, tetapi eksekusinya tidak ada. Kalau misalkan Presiden Soeharto itu tidak terpilih selama 5 kali, maka kita tidak tahu apa eksekusinya. Karena Presiden Soeharto itu adalah terpilih sampai 5 kali,
Ya, Pelita 1, Pelita 2 sampai dengan Pelita 6 belum sampai dijalankan sudah lengser. Itu karena apa yang menjadi gagasannya tertuang, kemudian dilanjutkan lagi. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah statement atau pernyataan dari Ibu Retno untuk menyikapi apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan anggapan berbagai pihak atas keberadaan cawapres kita dari paslon 02, yakni Mas Gibran. Menurutnya dan menurut dugaannya jauh sebelum debat itu berlangsung, bahwa ia sangat meyakini bahwa Mas Gibran akan menguasai panggung. Itu dikarenakan latar belakangnya Mas Gibran. Yang pertama tentu Mas Gibran adalah orang yang dengan basic ekonomi. Yang berikut Mas Gibran itu orang muda yang tentunya akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk ekonomi digital atau apapun bentuknya, itu pasti akan diikuti karena Mas Gibran masuk dalam kategori kaum milenial. Tentunya perkembangan perubahan zaman itu dia ikuti. Lalu yang berikut yang menjadi andalan, kenapa Mas Gibran dikatakan Ibu Retno ini pasti akan menguasai medan atau panggung, dikarenakan Mas Gibran itu bukan hanya teorinya, tetapi pelaku usaha. Bila memiliki usaha, sekalipun orang tuanya sendiri sudah memiliki usaha, yang tentunya sebagai anak punya kewajiban untuk melanjutkan, tetapi Mas Gibran tetap memilih untuk jalan yang tidak biasanya, yaitu melanjutkan usaha orang tua, tetapi ia memilih untuk membuka usaha baru. Artinya, mental entrepreneurnya sudah tertanam dalam dirinya. Dan menjadi pengusaha ini bukan sembarang. Kenapa? Karena membutuhkan kerja keras, tekad yang kuat, ulet, dan juga terus upgrade kemampuan dan juga skill. Hal ini barangkali tidak dimiliki oleh dua cawapres lainnya. Karena pernah Mas Gibran dalam suatu wawancara seperti dikatakan Ibu Retno tadi, pernah mengatakan begini, menjadi pengusaha bisa menjadi seorang politikus, tetapi kalau menjadi seorang politikus belum tentu bisa menjadi seorang pengusaha. Ini mau menggambarkan apa? Bahwa kalau memang Anda seorang pengusaha bisa menjadi politikus, itu dikarenakan apa? Seorang politikus itu juga tentu akan berpikir banyak hal tentang ekonomi. Dan kalau berpikir tentang ekonomi, Mas Gibran bukan hanya orang yang belajar teori, tetapi juga praktisinya. Tetapi kalau hanya belajar soal politik, tetapi tidak menjadi pengusaha, belajar politik toh, belum tentu bisa menjadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha, mentalnya tidak sama seperti menjadi seorang politikus. Dan hal itu sudah diungkapkan oleh Mas Gibran. Sehingga menurut Ibu Retno, bahwa hasil yang dicapai oleh Mas Gibran dalam debat tersebut, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu merupakan hasil sesungguhnya yang memang pantas untuk diterima atau didapatkan oleh seorang Mas Gibran. Karena dia jauh sebelum itu sudah mempersiapkan diri, bukan hanya soal mengisi-isi otaknya dengan hafalan-hafalan, tetapi lebih daripada itu, ia sudah bergelut langsung di dunia itu. Sudah menjadi bagian yang mengambil keputusan dari sisi ekonomi, karena dia adalah seorang wali kota. Sehingga kalau ada yang nyinyir, lalu berpikir bahwa dia akan kalah debat dan sebagainya, itu hanya orang-orang yang mungkin karena sakit hati. Tapi kalau orang yang punya landasan kuat untuk menganalisa, tentu tidak akan menganggap remeh seorang Mas Gibran. Baik sahabat sekalian, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini saja. Namun, kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan saja tulis di kolom komentar terkait 3 buah video yang direaksi pada kesempatan kali ini. Dan sebagai kata penutup, sekali lagi untuk sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan kepada channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih. There's no bucket.